desa di Sulawesi Tengah, hiduplah sekeluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan kedua anaknya. Mereka tinggal di tepi pantai. Keluarga ini secara ekonomi masih sangat miskin. Sehari-harinya mereka hanya mengandalkan hasil ladang yang tidak jauh dari rumah mereka, dan sekali-kali ayahnya melaut. Pada suatu hari, si ayah ingin ke laut untuk mencari ikan, karena anak-anaknya hari-hari hanya memakan ubi dari hasil ladangnya. Ya. Ibu, hari ini agak cerah. Bapak akan pergi ke laut untuk mencari ikan. Iya, Pak. Kita sudah lama tidak memakan ikan. Maka bergegaslah si ayah pergi ke sungai, ke laut untuk mencari ikan. Si ayah bersiap-siap untuk pergi melaut mencari ikan. Hari pun semakin siang dan menjelang sore, si ayah pulang ke rumah dengan hasil tangkapan ikan lumayan banyak. Ibu, saya sudah pulang dari laut. Oh ya ayah, gimana hasil tangkapannya ayah? Alhamdulillah ibu, tangkapan ayah hari ini lumayan banyak. Alhamdulillah hari ini anak-anak kita akan makan ikan. Si ibu dengan gembira menyambut si suami, si ayah. Jadi setelah itu ayah beristirahat dengan mandi dan istirahat, si ibu memasak di dapur untuk menyiapkan makan malam kedua anaknya dan suaminya. Malam itu satu keluarga ini sangat bahagia karena sudah lama mereka tidak makan ikan. Karena hari-hari kondisi laut yang tidak bersahabat, hari-hari anaknya hanya diberi makan ubi atau umbi-umbian hasil ladang mereka. Malam pun tiba, mereka semuanya tidur dengan perut kenyang dan terlelap hingga besok pagi. Keesokan harinya, si ayah bersiap-siap ingin ke ladang. Ibu, hari ini ayah akan ke ladang. Tolong sisakan ikan tadi malam untuk ayah makan siang. Iya ayah. Si ibu menyanggupi apa yang diminta si ayah. Namun berselang waktu, setelah menjelang siang, si bungsu merengek kepada ibunya bahwa si bungsu lapar. Ibu, aku lapar. Aku ingin makan dengan ikan. Baiklah anakku, tapi jangan dihabisin ya, karena ikan itu 1 ekor untuk ayahmu. Sudah pesan tadi sebelum ke kebun. Baik ibu. Nah, ya. Setelah anak si bungsu makan dengan lahapnya, tiba-tiba si sulung juga menghampiri si ibu. Ibu, aku juga lapar. Aku ingin makan seperti si bungsu. Baiklah anakku, ikan itu kan masih ada 2 ekor. Tolong sisakan untuk ayahmu 1 ekor. Baik ibu. Namun apa yang terjadi? Karena kedua anak ini terlalu enak memakan ikan, hingga ikan yang dipesan untuk ayahnya dihabiskan oleh mereka semua, tinggallah buntut dan kepalanya saja dan tulang-tulang ikan tersebut. Melihat kondisi itu, si ibu lalu panik. Anak-anakku, kenapa ikan ini sampai habis? Mana untuk ayahmu? Maaf ibu, kami lupa. Kami benar-benar kelaparan dan tidak sadar ikan untuk ayah juga kami makan. Maaf ibu, maafkan kami ibu. Dengan
menyesal si anak meminta maaf kepada ibunya. Si ibu tidak bisa berkata apa-apa lagi. Si ibu akhirnya dengan pasrah menjawab, ya sudahlah, nanti ayah akan ibu masakan ubi saja untuk makan siangnya. Dengan berhati yang agak sedih, si ibu menuju dapur untuk memasakkan si suami. Menjelang siang sudah menjelang sore, si ayah pun pulang. Ibu, ayah sudah pulang. Ayah, kenapa hari ini pulangnya sampai ke sorean? Iya, ibu, karena ladang kita hari ini banyak semaknya. Jadi ayah bereskan semua ladang. Sekarang ayah lapar, ibu, tolong siapkan makanan untuk ayah. Iya, ayah, bentar ya ayah. Si ibu pun menghidangkan sayur ubi yang dibuatnya. Terus ayah melihatnya. Mana ikan yang aku pesan tadi, ibu? Maaf ayah, ikannya sudah habis dimakan oleh anak kita. Loh, kok bisa? Ayahnya dengan nada tinggi memarahi si ibu. Ayah kan sudah pesan dari pagi-pagi sebelum berangkat ke ladang. Sisakan ayah 1 ekor saja. Dengan memarahi si ibu, anaknya tinggal terdiam. Ayah pun meninggalkan rumah itu, pergi ke belakang rumah. Si anak lalu bersimpuh di kaki ayah ibunya untuk meminta maaf. Ibu, maafkan kami tidak sengaja menghabiskan ikan ayah. Sudahlah anakku, kata si ibu. Semuanya sudah, nasi sudah menjadi bubur. Ibu akan ke laut untuk mencari ikan untuk ayahmu. Kamu jaga adikmu ya nak. Iya ibu, kata si sulung. Akhirnya si ibu pun pergi ke laut untuk mencari ikan. Sampai di laut, hari sudah menjelang malam. Si anak semakin khawatir ibunya belum pulang. Akhirnya dia datang ke ayahnya. Ayah, ibu kenapa belum pulang? Sudah larut ini ayah. Biarin saja, ibumu di laut. Biar dia dapat ikan banyak, kata si ayah. Namun si anak tidak tega. Karena sudah hampir malam, dia pun pergi di laut mencari si ibu. Ibu, pulang ibu. Gumam si anak memanggil si ibunya. Akhirnya si anak, si sulung dan si bungsu ketemu dengan ibunya. Dan ibunya membawa ikan yang sangat banyak. Anakku, tolong bawa ini ke rumah. Sajikan untuk ayahmu. Jadi anak pun, terus ibu kenapa tidak pulang? Biarkan ibu di laut dulu anakku. Nanti kalau ayahmu sudah reda marahnya, ibu akan pulang. Anaknya pun membawa ikan itu pulang. Sesampai di rumah, si anak memasak untuk ayahnya dengan bersusah payah. Disajikannya lah untuk makan malam. Dipanggilnya ayahnya. Ayah, ini hasil ikan tangkapan ibu. Mari kita makan sama-sama ayah. Gumam si anak. Namun si ayah tetap marah. Tidak, makan aja untuk kalian. Ayah sudah tidak selera makan ikan. Gumam si ayah dengan masih marahnya. Namun si anak tetap membujuk. Ayolah ayah, kasihan ibu sudah susah payah mencari ikan ini. Abang juga sudah memasak untuk ayah, kata si bungsu. Namun ayahnya tetap marah. Akhirnya udah berkali-kali si bungsu dan si sulung rayu ayahnya untuk makan. Ayahnya makin emosi. Ayah, kalau ayah sudah tidak marah, ibu akan pulang. Biarkan saja ibumu di laut. Biar jadi ikan sekalian, kata si ayah. Setelah ayah bicara seperti itu, langit menjadi gelap. Muncul petir menyambar bersahut-sahutan di luar sana. Dan si ibu yang ada di laut berdoa, ya Tuhan, apa yang terjadi? Selamatkanlah aku. Petir tersebut makin menyambar perahu si ibunya, dan perahu si ibunya terbalik. Dan si ibu di dalam perahu tetap berdoa. Dan apa yang terjadi? Isi
ibu pingsan, namun besok paginya cuaca cerah kembali. Si anak pun mulai semalaman memikirkan ibunya. Dia langsung pergi ke laut untuk mencari ibunya. Sampai di tepi pantai dia memanggil ibunya. Ibu, ibu, apakah ibu selamat? Tidak ada jawaban dari ibunya. Ibu, kata si bungsu dengan ratapannya. Sama ibu, kami rindu. Begitu beberapa detik kemudian muncullah sang ibu dengan wajah ibunya, namun mempunyai ekor ikan. Anakku, inilah ibu. Bukan, kamu bukan ibuku. Pasti kamu siluman yang memakan ibuku. Kembalikan ibuku. Dengan berlinang air mata, kedua anak tersebut memutar badannya dan pulang ke rumahnya. Dan ibu pun dengan sedih akhirnya menyelam ke dalam laut tersebut hingga tidak pernah muncul lagi di permukaan laut. Jadi pesan moral dari kisah yang ibu sampaikan adalah bahwa kita itu harus sabar. Jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang bisa menyakiti kita sendiri. Dengan kejadian ini si ayah bukan tinggal sendiri, tinggal menyesal sampai hayatnya. Karena bagaimanapun ucapan adalah doa. Nah, sekian dan terima kasih.